Biasanya orang kan kalau review produk di YouTube itu ngulasnya produk-produk yang baru, yang masih fresh, yang lagi anget-angetnya. Gue juga biasanya begitu. Tapi khusus di video ini izinkan gue untuk ngebahas bukan produk yang paling baru banget, ini keluaran 2021, tapi sampai sekarang masih worth it buat dilirik. Bismillah, ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau suka ngubek-ngubek e-commerce terutama ke bagian elektronik, mungkin kalian pernah ngelihat yang namanya KUKA S6G Pro Max. Sekilas kok kayak nama HP ya, tapi ini beda guys. Yang ini tuh Smart TV yang udah lumayan terkenal di jagat e-commerce karena dari mulut ke mulut testimoninya itu memang banyak yang bilang puas. Nah, nggak nyangka TV-nya sekarang akhirnya mampir ke studio Droidline karena ini TV 55 inch otomatis size boxnya juga super gede, harus gotongan 2 orang bawanya. Kalau beli online kita harus unboxing sambil direkam. Kalau amit-amit isinya rusak, jadi biar lebih gampang ngeklaimnya. Begitu dibuka kita akan disambut 2 kaki penyangga, terus ada styrofoam gede, terus ada plastik yang isinya manual, baut, remote, baterai, sama kabel power. Tapi gue cukup salut juga ya sama KUKA karena isi boxnya ini safe banget, aman banget karena banyak stereofoamnya. Buat TV segede 55 inch, ukuran kaki penyangganya bisa dibilang kecil. Buat pasangnya masing-masing pakai 2 baut, kaki kecilnya ini bisa nopang dengan aman, tapi kalau misalnya nggak sengaja kesenggol, dia berasa agak goyang dikit. Bodi KUKA S6G Pro Max mayoritas dari plastik, jadi termasuk enteng buat sebuah TV 55 inch. Tapi build quality-nya bagus, bukan kaleng-kaleng, dan yang keren dari bodinya adalah ketipisannya. Bagian box tempat naruh hardware-nya ini lebih tipis dari kebanyakan smart TV sekelasnya. Portnya berlimpah, ada 2 USB 2.0 buat colok-colok flash disk, port HDMI-nya ada 3 dan salah satunya udah HDMI 2.1, terus ada jack audio, ada port LAN, ada optic audio, sama antena. FYI dia juga udah bisa nangkap siaran digital ya. Kalau kita beli KUKA 55S 6G Pro Max, secara bawaannya dia pakai OS Android TV versi 10 yang dijanjiin someday itu bakal bisa upgrade ke Android TV 11. Pas nyalain TV-nya gue dapet notif update 1,3 GB, tapi sayangnya ini ternyata cuma security patch aja, masih belum naik ke versi 11. Nah, karena ini adalah Android TV, jadi fitur bawaan esensial yaitu Chromecast TV dan Google Assistant sudah pre-installed di dalamnya, dan enaknya kita bisa langsung ngomong Oke Google langsung ke TV tanpa harus deketin mulut kita ke remote. Jadi lumayan ya, ini lebih fleksibel. Di Android TV kan tampilan home screen-nya atau menu utamanya background hitam. Nah, dari sini ternyata udah kelihatan karakter atau kualitas dari panel TV-nya. Untuk ukuran TV dengan panel LED, KUKA S6G Pro Max bisa nampilin hitam yang pekat atau solid, sementara icon-icon aplikasi ada yang warna merah, ada yang putih. Nah, itu juga kelihatan bening. Intinya beda sama TV mid-range kebanyakan. Tapi begitu dicoba muter video misal dari YouTube atau dari Netflix, memang warna hitamnya agak sedikit beda, nggak sepekat pas di menu home screen. Jadi semacam ada pengecualian biar kalau lagi muter video adegan atau scene gelap itu jadi masih kelihatan nggak terlalu gelap-gelap banget. Di website resmi atau materai promosinya tertulis kalau KUKA 55S 6G Pro Max pakai engine Chameleon Extreme 2.0. Diklaim reproduksi warnanya lebih rich, gambarnya detail, bisa reduksi noise juga. Dia juga udah certified HDR10, tapi ini belum Dolby Vision. Walaupun kenyataannya kita pasti akan cukup kesulitan ya untuk bandingin kualitas gambarnya dengan TV yang lain karena penilaian soal layar ini kan pasti bakal subjektif. Tapi kalau dinilai angka 1-10, panel OLED itu gua kasih 9. Nah, yang ini gua akan kasih 7,5. Mode gambar natural atau movie adalah yang menjadi favorit gua di TV ini karena bisa ngasih visual yang fair, paling mendekati warna aslinya, nggak ada komplain soal skin tone. Sedangkan mode vivid atau sport itu akan nge-boost sharpness yang akhirnya jadi kelihatan terlalu tajam, lebih enak buat nonton video yang gerakan-gerakannya cepet ya, contohnya kayak olahraga. Udah jadi rahasia publik juga kalau OS Android di TV itu terasa berat. Untungnya di KUKA S6G Pro Max nggak berat-berat amat. Kita pencet apa di remote, dia bisa ngerespon dengan cepat, nggak sampai bikin kita naik darah. Kebantu sama chipset quad-core dan RAM 2GB, storage-nya juga udah 32GB, better lah dari kebanyakan TV mid-range yang RAM-nya itu cuma 1GB dan storage-nya 8 atau maksimal 16GB biasanya.
Nah terus gimana dengan speakernya? Yang satu ini udah certified Dolby Atmos dan DTS, film-film high budget yang punya audio kualitas tinggi. Lumayan cukup berasa juga separasi suaranya, kayak keluar dari beberapa spot berbeda di TV-nya nih, nice banget. Dan dari sekian berbagai Smart TV, berbagai brand yang pernah gue cobain, remote KUKA S6G Pro Max salah satu yang paling unik, paling beda sendiri. Pertama, size-nya relatif besar. Kedua, tombol-tombolnya banyak, ada tombol angkanya juga. Shortcut-nya lengkap. Ketiga, warnanya itu lain dari yang lain. Biasanya kan remote kalau nggak hitam ya putih, tapi itu juga nggak banyak yang warna putih. Nah, yang ini eye-catching banget, warnanya chrome, cakep, enak dilihat, dan pasti lebih gampang dicari kalau misalnya keselip. Nah, untuk sekarang-sekarang ini KUKA S6G Pro Max bisa ditemuin dengan cukup mudah di berbagai e-commerce. Size-nya ada opsi 50 atau 55 inch kalau nggak salah ya. Harganya juga cukup rasional, 5 jutaan udah bisa dapat yang 55 inch dengan segala fitur yang dibawa. Susah sih kita kalau nyari Smart TV yang segede ini, sebagus ini dengan harga yang cuma 5 jutaan. Jadi ini recommended.